Saya Mariana Trimun. Saya dari kelas 3A akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi budaya lahan kering. Yang pertama itu budaya masyarakat lahan kering. Masyarakat lahan kering memiliki budaya yang berfokus pada ketahanan hidup di lingkungan dengan sumber daya yang terbatas, terutama air dan tanah yang kering. Mereka mengembangkan teknik pertanian dan peternakan yang efisien, seperti menggunakan tanaman yang tahan kekeringan dan hewan yang cocok dengan kondisi tersebut. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan gotong royong sangat penting dalam komunitas ini. Budaya mereka juga mencakup kearifan lokal dan ritual yang terkait dengan alam dan siklus pertanian, serta arsitektur yang ramah lingkungan, seperti rumah yang dapat mengurangi panas. Makanan mereka didasarkan pada sumber daya lokal yang tahan lama dan inovasi teknologi sederhana yang sering diterapkan untuk mengatasi kekurangan air dan tanah subur. Secara keseluruhan, masyarakat lahan kering menonjolkan kemampuan beradaptasi dan bertahan hidup melalui tradisi, kerjasama sosial, dan inovasi untuk menghadapi tantangan alam yang keras. Selanjutnya terkait materi yang kedua, yaitu potensi dan permasalahan pembangunan pertanian lahan kering di Provinsi NTT dan kebutuhan teknologi. Yang pertama itu terkait potensi pembangunan pertanian di lahan kering di NTT. Yang pertama ada keanekaragaman sumber daya alam atau USDA. Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT memiliki beragam sumber daya alam, termasuk tanah kering yang potensi untuk pertanian. Lahan-lahan tersebut bisa ditanami dengan berbagai komoditas pertanian seperti jagung, kedelai, sorghum, kacang tanah, dan tembakau. Yang kedua itu kondisi geografis yang mendukung beberapa jenis pertanian. Lahan kering di NTT cocok untuk pengembangan tanaman yang toleran terhadap kekeringan, seperti jagung, sorghum, dan tanaman palawija lainnya, dan variasi topografi yang memungkinkan pengembangan pertanian yang berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi wilayah. Yang ketiga ada peningkatan infrastruktur dan akses pasar. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan tani dan sistem irigasi sederhana bisa mendukung distribusi hasil pertanian dari daerah terpencil ke pasar. Selain itu, potensi ekspor produk pertanian NTT ke luar negeri juga semakin terbuka. Yang keempat ada potensi untuk pengembangan agroindustri. Dengan adanya hasil pertanian seperti jagung dan kedelai, Provinsi NTT memiliki peluang besar untuk mengembangkan agroindustri berbasis pertanian lahan kering. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Adapun beberapa permasalahan terkait pembangunan pertanian lahan kering di NTT. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya alam. Lahan kering di NTT cenderung memiliki kualitas tanah yang kurang subur dan rendah bahan organik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam meningkatkan hasil pertanian tanpa intervensi teknologi yang tepat. Selanjutnya ada kekeringan dan ketergantungan pada curah hujan. Provinsi NTT memiliki iklim yang kering dan curah hujan yang tidak merata sepanjang tahun. Variabilitas cuaca yang tinggi menyebabkan fluktuasi hasil pertanian dan banyak petani kesulitan dalam mengolah kelembapan tanah. Variabilitas cuaca yang tinggi menyebabkan fluktuasi hasil pertanian dan banyak petani kesulitan dalam mengolah kelembapan tanah. Yang berikutnya ada keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal. Banyak petani di NTT yang masih menggunakan metode pertanian yang tradisional, serta terbatasnya akses terhadap teknologi pertanian modern dan pupuk berkualitas. Kurangnya modal untuk investasi dalam teknologi pertanian menjadi salah satu hambatan utama. Selanjutnya adalah masalah erosi dan kerusakan lahan. Pengelolaan lahan kering yang tidak teratur dan kurangnya praktik konservasi tanah menyebabkan erosi, penurunan kesuburan tanah, dan kerusakan lingkungan yang semakin memperburuk ketahanan pangan di wilayah tersebut. Selanjutnya ada tingkat pendidikan dan pelatihan petani yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan petani di Nusa Tenggara Timur juga menjadi masalah. Banyak petani yang tidak memiliki pengetahuan tentang teknik pertanian modern, pengelolaan irigasi yang efisien, dan cara mengelola risiko yang terkait perubahan iklim. Selanjutnya ada materi terkait sistem usaha tani dan penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering.
Sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering mengintegrasikan berbagai jenis usaha tani untuk meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam yang bijak. Ini mencakup pemilihan tanaman dan tahan kekeringan, pengelolaan air dan tanah, serta diversifikasi produk. Penerapan teknologi irigasi hemat air, penggunaan pupuk organik, dan integrasi peternakan dapat memperbaiki hasil pertanian. Sistem ini membantu meningkatkan ketahanan pangan, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tantangan seperti akses terhadap teknologi dan pembiayaan bisa diatasi melalui dukungan pemerintah. Materi selanjutnya terkait dengan sejarah peternakan di NTT. Peternakan di Nusa Tenggara Timur atau NTT memiliki sejarah panjang, dimulai dari masa prakolonial dengan pemeliharaan sapi, kambing, dan domba sebagai simbol status sosial dan kebutuhan pangan. Pada masa kolonial Belanda, peternakan mulai dipengaruhi oleh kebijakan penjajah, seperti pengenalan ternak baru dan eksploitasi sumber daya alam. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia memperkenalkan program untuk meningkatkan produksi peternakan, meskipun tantangan alam seperti kekeringan tetap ada. Saat ini, peternakan di NTT semakin berkembang dengan fokus pada sapi, kambing, domba, dan unggas, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pakan dan juga perubahan iklim. Kedepannya, pengembangan peternakan berkelanjutan dengan teknologi dan manajemen yang baik akan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan petani ternak di NTT. Materi selanjutnya terkait dengan potensi sumber daya perairan di NTT. Perairan di Nusa Tenggara Timur atau NTT memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, pariwisata bahari, dan energi terbarukan. Laut NTT kaya akan sumber daya ikan seperti tuna dan cakalang, serta mendukung budidaya perikanan dan rumput laut. Destinasi wisata bahari seperti Komodo dan Labuan Bajo terkenal dengan keindahan alam bawah laut dan terumbu karang. Selain itu, potensi energi terbarukan dari gelombang laut dan panas bumi juga besar. Perairan di NTT berperan penting dalam kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan berkelanjutan sektor-sektor ini. Materi selanjutnya terkait dengan karakteristik masyarakat pesisir di NTT. Masyarakat pesisir di NTT sangat bergantung pada laut untuk mata pencarian, terutama melalui perikanan, budidaya rumput laut, dan perdagangan hasil laut. Mereka memiliki budaya yang kental dengan tradisi laut, serta kehidupan sosial dan komunal dan saling membantu. Masyarakat pesisir juga mengelola sumber daya alam dengan kearifan lokal, meskipun sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses ke fasilitas-fasilitas dasar dan infrastruktur. Mereka hidup dengan ekonomi yang relatif rendah, namun memiliki keberagaman yang etnik dan bahasa yang kaya. Dampak perubahan iklim juga menjadi ancaman yang mempengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam hal mata pencaharian dan ketahanan alam. Materi selanjutnya terkait dengan integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Integrasi pengelolaan potensi darat, pesisir, dan lautan secara berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini meliputi pengelolaan ekosistem secara terpadu, perencanaan tata ruang yang bijaksana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, serta kolaborasi antara pemangku kepentingan. Selain itu, pendidikan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan restorisasi ekosistem juga penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem darat dan laut. Selanjutnya, peluang bisnis, pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Peluang bisnis di sektor pertanian lahan kering meliputi penerapan teknologi pertanian yang efisien, agroforestry, dan pengolahan hasil pertanian seperti tepung atau produk olahan lainnya. Di sektor pariwisata, peluang terdapat pada ekowisata, pariwisata berbasis budaya lokal, wisata pesisir dan laut, serta penginapan ramah lingkungan. Sementara di sektor sumber daya perairan, peluang bisnis mencakup
aquaculture, pengolahan hasil laut, dan konservasi ekosistem laut. Semua sektor ini menawarkan potensi ekonomi besar dengan pendekatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Materi selanjutnya itu pariwisata selayang pandang. Pariwisata selayang pandang merujuk pada pengertian umum tentang sektor pariwisata yang mencakup perjalanan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang luar di luar tempat tinggal mereka untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau lainnya. Di Indonesia, pariwisata terbagi menjadi berbagai jenis. Pertama itu seperti pariwisata alam, budaya, ekowisata, MICE, yaitu meeting, incentive, convention and exhibition, dan petualangan. Pariwisata memiliki peran penting dalam perekonomian, memberikan kontribusi pendapatan dan lapangan kerja, namun juga menghadapi tantangan seperti pengelolaan berkelanjutan dan dampak lingkungan. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Ke-10 yaitu siapa wisatawan itu? Wisatawan adalah individu yang melakukan perjalanan ke tempat di luar tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, bisnis, budaya, alam, atau religius. Wisatawan dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu wisatawan domestik atau perjalanan dalam negeri. Yang kedua itu internasional atau perjalanan antar negara. Mereka berkontribusi secara signifikan terhadap industri pariwisata yang berdampak pada ekonomi dan pengembangan destinasi wisata kita. Terus selanjutnya terkait dengan produk pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur atau NTT memiliki beragam produk pariwisata yang menarik, baik dari segi alam, budaya, maupun kegiatan wisata. Beberapa produk pariwisata unggulan di NTT antara lain yang pertama itu wisata alam. Terdapat Pulau Komodo, Taman Nasional Komodo yang terkenal dengan keberadaan hewan purba seperti komodo menjadi salah satu destinasi wisata yang terbaik di dunia. Taman Nasional Komodo yang terkenal dengan keberadaan hewan purba komodo menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Aktivitas yang populer di sini termasuk trekking dan snorkeling di sekitar Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Selanjutnya di Labuan Bajo. Sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo menawarkan keindahan alam yang menakjubkan seperti pantai-pantai eksotis, pulau-pulau kecil, dan kesempatan untuk menikmati keindahan bawah lautnya. Selanjutnya ada Kelumutu. Danau tiga warna di Flores yang terkenal dengan perubahan warna air dan danau yang spektakuler merupakan salah satu daya tarik alam yang unik. Selanjutnya ada Pulau Alor, terkenal dengan wisata menyelam dan keindahan terumbu karangnya yang masih terjaga. Pantai-pantai eksotis seperti pantai Nemberela di Rote yang terkenal dengan ombaknya yang cocok untuk surfing. Selanjutnya itu wisata budaya tradisional. Pertama ada tari dan seni budaya. NTT kaya akan dengan budaya tradisional yang tercermin dalam berbagai seni pertunjukan seperti tarian dan musik adat dari suku-suku lokal seperti Sumba, Flores, dan Timor. Selanjutnya ada kampung adat. Kampung adat seperti Bena di Flores, Werebo, dan Umbulang Kudu di Sumba menawarkan wisata budaya yang memperkenalkan kehidupan masyarakat tradisional NTT yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Selanjutnya ada tenun ikat. Produk tekstil tradisional NTT, terutama tenun ikat dari Sumba dan Flores, memiliki nilai budaya dan estetika yang tinggi. Yang ketiga ada wisata religi. Yang pertama di situ ada Gereja Katedral Kupang. Sebagai pusat agama Katolik di NTT, gereja ini merupakan salah satu ikon wisata religius di Kupang. Yang kedua ada ziarah di Pulau Sabu, di mana di situ terdapat situs-situs keagamaan yang sering dikunjungi oleh wisatawan yang melakukan perjalanan ziarah. Yang keempat ada wisata petualangan. Ada trekking di Gunung Inirie, Flores, itu gunung berapi yang menawarkan jalur pendaki yang menantang dengan pemandangan spektakuler di puncaknya. Selanjutnya ada caving, ada menelusuri gua-gua alam yang tersebar di beberapa daerah seperti Gua Batu Cermin di Labuan Bajo. Selanjutnya ada wisata bahari.
Yang pertama ada snorkeling dan diving. NTT memiliki spot diving terbaik seperti Pulau Alor, Pulau Kanava, dan Pantai Pink di Komodo yang menawarkan keindahan terumbu karang dan kehidupan laut yang kaya. Soalnya ada wisata pantai. Selain pantai Nemberala, di Rote banyak pantai-pantai di NTT yang masih alami dan cocok untuk liburan santai. Dari semua produk pariwisata di atas dapat disimpulkan bahwa NTT menawarkan berbagai produk pariwisata yang meliputi keindahan alam, budaya, dan aktivitas petualangan dari keindahan alam Komodo, Labuan Bajo, dan Kelimutu hingga kekayaan budaya seperti kampung adat dan tenun ikat. NTT adalah destinasi yang menawarkan pengalaman wisata yang beragam dan menarik. Jangan lupa berkunjung. Dari berbagai produk pariwisata di atas, sebagai masyarakat NTT, promosi pariwisata di NTT dapat dilakukan berbagai strategi. Yang pertama adalah pemasaran digital. Pemasaran digital ini dapat menggunakan berbagai media sosial dan website serta influencer untuk mempromosikan destinasi wisata tersebut. Halnya ada pengembangan brand. Kita juga dapat mengembangkan brand dengan membangun citra Wonderful NTT yang menggabungkan keindahan alam dan budaya lokal NTT. Yang ketiga ada event dan festival. Kita juga dapat menyelenggarakan festival budaya dan wisata alam untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional. Selanjutnya ada kolaborasi dengan industri pariwisata. Kerjasama dengan maskapai, agen perjalanan, dan pengembangan akomodasi dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di NTT. Selanjutnya ada promosi melalui media massa, seperti menggunakan iklan televisi, radio, dan artikel di media untuk memperkenalkan NTT bukan hanya pariwisata, tapi juga budaya-budaya di NTT. Dan selanjutnya ada peningkatan infrastruktur. Tentunya untuk menarik wisatawan, kita juga harus meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata melalui fasilitas yang terbaik, seperti pelayanan kita terhadap pariwisata lokal dan juga internasional, seperti pembangunan jalan yang memadai ke tempat-tempat wisata yang masih jauh dari kota. Juga selanjutnya ada pelatihan SDM atau pelatihan sumber daya alam.